Pada kesempatan ini saya akan membahas permasalahan pendidikan dan pembangunan di Indonesia yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Berikut adalah beberapa isu terkini seputar permasalahan pendidikan dan pembangunan di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir, November sampai Desember tahun 2025. Yang pertama itu adalah permasalahan pendidikan. Isu-isu yang muncul dalam beberapa pekan terakhir cenderung menyoroti tantangan berkelanjutan dalam sistem pendidikan nasional di samping inisiatif pemerintah daerah. Yang pertama itu kesenjangan akses dan mutu. Yang kedua itu kesejahteraan guru. Yang ketiga adalah dampak bencana alam. Keempat, paradigma belajar, dan terakhir adalah bantuan pendidikan. Kemudian permasalahan pembangunan, fokus pembangunan dalam beberapa pekan terakhir didominasi oleh isu infrastruktur, penanganan bencana, dan keberlanjutan proyek strategis. Yang pertama itu pembangunan IKN, infrastruktur pasca bencana, izin lingkungan, dan yang terakhir adalah pembangunan ekonomi inklusif. Dari beberapa isu yang sudah saya sebutkan adalah isu-isu permasalahan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, baik pendidikan maupun pembangunan. Di sini saya akan menganalisis secara kritis berkaitan dengan pendidikan dan juga pembangunan. Yang pertama tentang pendidikan. Masalah yang saya ambil adalah sebagai brief, yaitu berkaitan dengan pencairan TPG triwulan 4 tahun 2025. Jadi, mengapa masih banyak guru yang belum menerima tunjangan profesi guru atau TPG? Padahal pemerintah sudah menerapkan sistem baru yang diklaim lebih cepat. Pada akhir tahun 2025, pemerintah kembali menyalurkan tunjangan profesi guru atau TPG triwulan 4. Sistem baru berupa transfer langsung ke rekening guru diperkenalkan dengan tujuan mempercepatkan pencairan dan memotong rantai birokrasi. Namun realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Hingga Desember 2025, pencairan tunjangan profesi guru atau TPG masih belum merata. Sebagian guru sudah menerima, sementara sebagian lainnya masih menunggu tanpa kepastian. Nah, masalah utama yang muncul adalah ketimpangan implementasi kebijakan. Sistem baru memang dirancang di tingkat pusat, tetapi keberhasilannya sangat tergantung pada kesiapan data dan administrasi di tingkat daerah. Banyak guru belum menerima TPG karena data belum sinto, jam mengajar belum tervalidasi, atau proses verifikasi daerah belum selesai. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sistem belum sepenuhnya diiringi dengan kesiapan infrastruktur birokrasi. Lebih jauh lagi, narasi sistem baru lebih cepat menjadi problematis ketika kecepatan tidak dibarengi dengan pemerataan. Cepat bagi sebagian guru tetapi lambat bagi yang lain. Ini menimbulkan pertanyaan kritis. Apakah kebijakan ini benar-benar berorientasi pada keadilan atau hanya pada efisiensi administratif? Selain itu, kurangnya transparansi informasi juga memperburuk situasi. Nah, tidak ada data terbuka mengenai beberapa persen guru yang sudah menerima TPG dan beberapa yang belum. Akibatnya, guru hanya bisa berspekulasi dan saling membandingkan kondisi antara daerah yang pada akhirnya menimbulkan kecemasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem. Dari sisi kebijakan publik, persoalan ini menunjukkan bahwa reformasi sistem tidak cukup hanya mengubah mekanisme, tetapi juga harus disertai penguatan koordinasi pusat dan daerah. Pembaruan data yang konsisten serta komunikasi yang jelas kepada para guru sebagai penerima manfaat. Kesimpulannya, keterlambatan dan ketidakmerataan pencarian TPG triwulan 4 tahun 2025 bukan semata masalah teknis individu guru, melainkan cerminan dari masalah struktural dalam tata kelolaan kebijakan pendidikan. Jika pemerintah ingin sistem baru benar-benar berhasil,
Maka pemerataan transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas, bukan sekadar kecepatan pencairan. Karena pada akhirnya kesejahteraan guru bukan hanya soal dana yang cair, tetapi soal keadilan sistem yang bekerja untuk semua. Yang kedua tentang pembangunan. Berikut masalahnya. Jadi di sini saya mengambil sebuah masalah, yaitu dugaan pelanggaran limbah tambang PT BPM ketika aktivitas tambang berjalan. Satu pertanyaan besar selalu muncul. Nah, siapa yang bertanggung jawab menjaga lingkungan? Sebuah pemberitaan mengungkapkan dugaan bahwa PT BPM mengelola limbah tambang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Temuan ini langsung menimbulkan kegelisahan publik, bukan hanya soal perusahaan, tetapi juga soal pengawasan pemerintah. Masalah utama yang muncul bukan sekedar dugaan pelanggaran, melainkan minimnya kejelasan dan transparansi. Dalam pemberitaan tersebut disebutkan adanya kondisi limbah yang digugakan bermasalah, namun tidak disertai penjelasan rinci. Aturan apa yang dilanggar, standar apa yang tidak dipenuhi, dan sejauh mana dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah, hal ini menunjukkan persoalan klasik dalam isu lingkungan di Indonesia. Pelanggaran sering disebutkan, tetapi akuntabilitasnya kabur. Tanpa penjelasan teknis dan hukum yang jelas, masyarakat sulit menilai apakah ini pelanggaran serius, atau hanya dugaan administratif. Yang lebih mengkhawatirkan adalah pertanyaan besar, di mana peran pengawasan pemerintah? Jika pengelolaan limbah benar-benar tidak sesuai aturan, seharusnya ada pemeriksaan lapangan, laporan resmi, serta tindakan tegas dari instansi berwenang. Namun ketika informasi tentang langkah pengawasan tidak muncul ke ruang publik, kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai pengawas lingkungan pun melemah. Dampak dari persoalan ini tidak bisa ditangkap sepele. Pengelolaan limbah tambang yang buruk berpotensi mencemari air, merusak tanah, dan mengancam kesehatan warga sekitar. Artinya, yang dipertaruhkan bukan hanya kepatuhan perusahaan, tetapi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Kasus dugaan PT BPM ini mencerminkan masalah struktural yang lebih besar. Lemahnya transparansi, pengawasan tidak terlihat, dan penegakan hukum lingkungan yang belum optimal. Tanpa perbaikan serius, kasus serupa akan terus berulang dan aktor yang berbeda. Kesimpulannya, persoalan ini bukan hanya soal benar atau salahnya satu perusahaan. Ini adalah alarm keras bahwa pengelolaan sumber daya alam harus diawasi secara ketat dan terbuka. Karena pembangunan ekonomi tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat. Lingkungan rusak bisa diperbaiki, tetapi kepercayaan publik yang hilang jauh lebih sulit dikembalikan. Terbaik. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.